Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Gusti Rahayu dari HES 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat hukum Islam. Filsafat menurut bahasa berarti hikmah dan hakim. Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum Islam. Maka, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis, sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Adapun pengertian dari filsafat hukum Islam yaitu pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam, baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam. Selanjutnya, adapun ruang lingkup dari filsafat hukum Islam ini ada 5. Yang pertama adalah tentang pembuatan hukum Islam, yakni Al-Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentang sumber ajaran hukum Islam yang berkaitan dengan kalamullah yang tertulis atau quruniyah yang tidak tertulis, berupa semua karya ciptanya atau ayat-ayat qauliyah. Dan yang ketiga ada tentang orang yang menjadi subjek atau objek dari kalam ilahi, ini orang mukallaf. Dan yang keempat yaitu tentang tujuan hukum Islam sebagai landasan amaliyah para mukallaf dan balasan-balasan berupa pahala. Dan yang kelima tentang metode yang digunakan para ulama dalam mengeluarkan dalil-dalil dari sumber ajaran hukum Islam. Selanjutnya, adapun objek dari filsafat hukum Islam yang meliputi objek teoritis dan objek praktis. Objek teoritis diantaranya ada filsafat tasyrik, yaitu filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharakannya. Selanjutnya ada objek praktis, yaitu ada filsafat syariah, yaitu filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, udubah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun tujuan manfaat dari mempelajari filsafat hukum Islam ini, yaitu yang pertama menjadi tahu mengenai apa pengertian dari filsafat hukum Islam, dan yang kedua menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber, dan tujuan hukum Islam. Yang ketiga, dapat membedakan kajian usul fikih dengan filsafat terhadap hukum Islam. Dan yang keempat, menundukkan filsafat hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting di dalam memahami sumber hukum Islam. Dan yang kelima, menemukan rahasia-rahasia syariat di luar maksud dari lahiriah. Dan yang kelima, membantu mengenali unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai kemapanan dan unsur-unsur yang menerapkan perubahan sesuai dengan tuntutan situasional. Serta studi dari filsafat hukum Islam ini berguna untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia. Selanjutnya, adapun kemunculan dari filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam ini lahir pada masa Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan karena filsafat hukum Islam itu sendiri yang identik dengan ijtihad, itu seseorang dalam menetapkan sebuah hukum. Jadi yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Kemunculan filsafat ini diawali dengan Rasulullah SAW mengizinkan Muaz bin Jabal dalam berijtihad. Selanjutnya, setelah Nabi SAW wafat, maka pemikiran filsafat ijtihadnya dilanjutkan oleh para sahabatnya, terutama oleh Umar bin Khattab, yakni dengan menghapus hukum potong tangan bagi para pencuri dan zakat bagi mu'alaf dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, adapun sejarah perkembangan dari filsafat hukum Islam, yaitu secara historis. Perkembangan filsafat di dalam Islam dapat dikatakan dimulai sejak
pengaruh dari Helenis, yaitu akulturasi kebudayaan ini mengakibatkan munculnya benih-benih kajian filsafat di dalam masyarakat Muslim di kemudian hari. Jadi penerjemahan literatur keilmuan dari Yunani dan budaya lainnya ke dalam bahasa Arab dapat dikatakan merupakan memberi pengaruh terbesar terhadap kemunculan dan perkembangan dari kajian filsafat Islam klasik. Jadi pada abad pencerahan di Eropa, dunia pemikiran Islam ini kemudian semakin terfokus pada pendamaian antara filsafat agama ataupun akal dan wahyu. Jadi kondisi tersebut memunculkan semakin banyaknya cabang-cabang keilmuan di dalam dunia Islam. Pada periode saat ini, dunia Islam banyak menghasilkan tokoh-tokoh filsuf. Di antaranya ada Al-Kindi, Ibnu Rashid, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Farabi, dan Ibnu Bajjah dan Ibnu Tufaid. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.